Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Kety di channel YouTube-nya SMK Bisma Kersana Official. Tentunya dengan mapel matematika, yaitu bab yang kita pelajari masih dengan limit fungsi di kelas 12. Oke, apa itu limit fungsi? Kemarin kita sudah belajar tentang limit fungsi, yaitu yang pertama adalah pengertiannya limit fungsi dan teorema limit. Nah, teorema limit ini berisi sifat-sifat limit. Nah, itu yang akan kita gunakan dalam menghitung nilai limit. Sekarang kita lihat di dua materi yang baru ini. Limit fungsi aljabar. Nah, kita akan menentukan nilai limit dengan aljabar, yaitu untuk bentuk tak tentu. Ya, ada beberapa macam bentuk tak tentu, namun kita soroti hanya untuk bentuk 0 per 0, tak hingga min tak hingga, dan tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Seperti ini. Nah, untuk metode penyelesaiannya, kita punya yang pertama adalah substitusi langsung, yang kedua faktorisasi, dan yang ketiga adalah perkalian sekawan. Oke, mari kita flashback sebentar mengenai definisi limit, biar lebih paham gitu ya. Oke, Ibu bagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi yang bagaimana sih yang memiliki nilai limit. Nah, suatu fungsi dikatakan mempunyai nilai limit sebesar L jika X-nya mendekati C, sebesar C. Nah, suatu fungsi f(x) itu dikatakan mempunyai limit, yaitu jika limit kirinya sama dengan limit kanan. Ini ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa sudah terlihat ya bahwa tanda negatif itu menunjukkan tanda limit kiri dan tanda positif menunjukkan tanda limit kanan. Karena limit artinya pendekatan, oh berarti ini kita dekati dari sebelah kiri. Dan yang tanda positif kita dekati dari sebelah kanan. Kalian kan kemarin sudah mencoba menyelesaikan soal limit dengan menggunakan pendekatan secara numerik maupun grafik. Oke, Ibu kasih contoh. Misalkan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, ini kemarin kan sudah dicontohkan ya bahwa setiap x-nya kita dekati karena ini kita akan mendekati limitnya. X-nya menuju 1, fx, nah kita dekati dari kiri dan dari kanan. Yang min 1 sama 0, kita mendekati dari kiri. Yang 2 sama 3, kita dekati dari kanan. Lihatnya dari mana sih, Bu? Lihat dari sini. Garis bilangan. Ada angka 1, kanannya adalah 2. Kanannya lagi adalah 3. Berarti ini pendekatan dari kanan. Seperti itu. Sedangkan yang sebelah kirinya angka 1, kita punya angka 0 dan angka minus 1. Sehingga angka 1 didekati dari kiri. Seperti itu ya. Nah, pemilihan angka-angka ini bebas, tidak harus bilangan bulat. Kemarin kalian juga sudah melihat contohnya di beberapa soal yang ditampilkan. Oke, untuk mempermudah, Ibu ambil angka minus 1, 0, 2, dan 3. Baik, kemarin masih ingat caranya gimana dapat Y-nya 0 ketika X-nya minus 1? Y di sini kita simbolkan sebagai Fx. Fx itu sama dengan Y. Jadi ketika X-nya min 1, kita input di sini, berarti Y-nya ini kita punya F min 1. F min 1. Berarti berapa? Diganti X-nya dengan min 1. Min 1 kuadrat kan 1. Dikurangi 1 per min 1 min 1 sama dengan 0 per min 2. 0 bagi min 2 berapa hasilnya? 0. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita dapat memperoleh pasangan-pasangan titik ini min 1,0, 0,1, 2,3, dan 3,4 dari menginputkan si X atau mensubstitusikan X ke dalam Fx. Nah, setelah itu kalau kita gambarkan nih secara grafik,
kita akan memperoleh kalau dihubungkan ini akan menjadi garis lurus. Kita lihat ya, ketika mendekati 1 dari kiri, ini akan menuju angka 2. Nah, ini kan tadinya ini adalah min 1,0. Ini berapa? 0,1. Ini 2,3 gitu ya pasangannya, sesuai pasangannya. Ini 3, nah, berarti di sini kalau kita dekati dari kiri maupun kanan, ini akan diperoleh, ini mendekati angka 2 Y-nya. Dari kiri, 0, 1, ini berarti kan plus 1. Ini juga pasti plus 1. Nah, dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, berarti ini min 1. Berarti di sini pasti min 1. Hasilnya pasti 2. Nah, kita lihat. Oh, berarti kalau pendekatan dari kiri itu kan limit kiri ya. Berarti limit kirinya sama dengan 2, nilainya limit kanannya juga sama dengan 2. Sehingga karena nilai limit kiri sama dengan limit kanan, maka fungsi x kuadrat min 1 mempunyai limit di x sama dengan 1. Yaitu berapa nilainya? Nilainya adalah 2. Oke. Lah Bu, gimana sih kalau misalnya fungsinya itu bukan fungsi yang garis lurus? Misalnya ada mungkin seperti ini maksudnya. Bagaimana eksistensinya? Eksistensi itu adalah ada nggak sih nilai limit dari fungsi berikut di misalnya kita ambil titik perpotongannya di sini kan angka 1 ya. 1 dan min 1. Misalnya seperti ini. Kita jabarkan satu-satu ketika X-nya mendekati min 1, berapa nilai limitnya, ada atau tidak? Kita cek dulu. Dari mana ngeceknya tanpa melihat grafik? Kita cek dari limit kiri dan limit kanannya. Jadi untuk menyelesaikan nilai limit, itu dapat kalian selesaikan dengan satu metode numerik, yaitu dengan menggunakan tabel seperti tadi, atau menggunakan grafik gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek dari definisinya. Limit kiri. Oh, berarti kita lihat di sini. Ibu gambar garis bilangan, ibu gambar angka minus 1, di sini ada angka 0, ini ada angka 1. Nah, daerah yang di sini, ini kita sebut sebagai X kurang dari minus 1. Daerah yang di sini kita sebut sebagai daerah interval min 1 kurang dari X kurang dari 1. Berarti antara min 1 dan 1 gitu ya. Ini antara. Nah, kalau yang sebelah kanan ini apa? Ini adalah X lebih besar dari 1. Oke. Kita lihat. Limit kiri. Berarti kita mendekati X sama dengan min 1 dari kiri. Oh, berarti dari sebelah sini ya. Sebelah sini. Berarti X-nya kurang dari min 1. Kita pakai fungsi yang mana? X-nya kurang dari min 1. Berarti pakai yang 0 ini. 0. Berarti kita tuliskan. Karena dari kiri kita berarti pakai tanda minus. Limit X mendekati min 1 dari kiri. Fx-nya apa yang kita pakai tadi? Karena daerahnya kurang dari min 1, maka kita menggunakan fungsinya adalah 0. 0 itu kan juga fungsi konstan. Kalau fungsi konstan hasilnya apa? Konstanta, yaitu berapa? 0 itu sendiri. Nah, ini Ibu percepat aja biar tidak terlalu panjang nulisnya ya. Oke, setelah kita memperoleh limit kiri, kita tadi menggunakan daerahnya adalah minus 1, ya. Maka sekarang kita mencari limit kanannya. Limit kanan kita simbolkan dengan tanda positif. Nah, limit kanan. Berarti kanannya minus 1. Kanannya minus 1 dari mana ini? Bisa antara min 1 dan 1 dan X-nya lebih dari 1. Nah, yang mana yang kita pilih? Ingat, kalau limit itu artinya kan bisa jadi sebagai pendekatan. Berarti yang paling dekat dengan minus 1 itu yang mana? Yang ini ya, yang antara minus 1 dan 1. Sehingga ini kita daerahnya itu antara minus 1 dan 1. Fungsinya yang mana berarti? Yang tengah, 2x plus 2. Kita ganti fungsi fx-nya jadi 2x plus 2.
Nah, sesuai dengan cara menghitung limit kemarin, kalau X-nya menuju minus 1, ini plus itu hanya simbol ya. Berarti ini setiap X-nya kita ganti dengan minus 1. Berarti 2 kali minus 1 plus 2. 2 kali minus 1 kan sama dengan min 2. Min 2 plus 2 sama dengan berapa? 0. Nah, sekarang kalian lihat nih. Limit kirinya sama dengan 0. Limit kanannya juga sama dengan 0. Berarti limit kiri sama dengan limit kanan. Artinya, fungsi f(x) itu mempunyai nilai limit ketika X-nya mendekati minus 1. Berapa nilai limitnya? Nilai limitnya adalah nilai limit kiri dan nilai limit kanan, yaitu 0. Seperti itu. Nah, sudah paham belum? Oke, Ibu coba lanjutkan lagi untuk yang X mendekati 1. Kalau X-nya mendekati 1, kita lihat dari kiri, pendekatan dari kiri. Berarti kita tuliskan limit X mendekati 1, negatif pangkatnya. Itu dari kiri. Mendekati 1, di sini 1. Kita dekati dari kiri. Oh, ada daerah X-nya kurang dari minus 1 dan antara minus 1 dan 1. Yang mana yang dipilih? Tentunya karena limit pendekatan, maka kita pilih daerah yang paling dekat. Daerah yang paling dekat kan yang ini ya, yang di tengah, antara minus 1 dan 1. Oh, berarti fungsinya kita pakai yang 2x plus 2. Kita input di sini. Fx-nya kita ganti dengan 2x plus 2. Dengan cara yang sama, mengerjakan limit seperti sebelumnya, maka kita gantikan X-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena X-nya menuju 1. 1 pangkat negatif, itu mendekati dari kiri maksudnya. Berarti 2 kali 1 plus 2 sama dengan 4. Oke, ini tadi pakainya yang min 1 kurang dari X kurang dari 1. Sekarang kita lihat. Kalau limit kanannya berapa? Limit kanan, maka kita dekati dari kanan. Dari kanan kan cuma ada X-nya lebih dari 1. Kalau X-nya lebih dari 1, berarti kita gunakan fungsi 4. Oh, berarti kita punya limit fungsi konstan. X mendekati 1 plus 4. Berarti sama dengan 4 itu sendiri. Karena untuk konstan, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Nah, lagi-lagi kita punya limit kiri sama dengan limit kanan. Artinya fx-nya mempunyai nilai limit ketika x-nya mendekati 1. Berapa nilai limitnya? Yaitu sama dengan 4 gitu ya. Oke, sudah paham ya kira-kira sampai sini? Baik, Ibu lanjutkan. Oke, kalau tadi kita melihat sebuah fungsi yang mempunyai nilai limit, sekarang kita lihat fungsi yang tidak memiliki nilai limit. Berarti gimana tuh kriterianya? Kalau tadi fungsi yang memiliki nilai limit, itu kan limit kiri harus sama dengan limit kanan. Berarti kebalikannya untuk yang tidak memiliki nilai limit, berarti syaratnya apa? Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ini Ibu tuliskan tidak memiliki nilai limit, berarti limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Oke, syaratnya itu. Kita lihat contohnya di sini. Fx sama dengan 1 per x min 3 untuk x-nya mendekati 3. Lagi-lagi, limit artinya apa? Pendekatan. Oke, kita dekati dari kiri dan dari kanan. Ketika dari kiri, ini kan menuju 3 ya, X-nya menuju 3. Berarti Fx-nya menuju berapa? Ini makin kecil, ada tanda negatif, tulis negatif. Bilangannya makin besar, berarti ini menuju tak hingga. Sehingga limit kiri, karena didekati dari kiri, Fx-nya menuju tak hingga. Kita tulis limit X menuju 3 dari kiri Fx nilainya sama dengan minus tak hingga. Nah, kita lihat dari kanan, ini juga menuju 3. Maka di sini kita lihat secara numerik, ini secara numerik ya. Ini penyelesaian secara numerik. Nah, bilangannya apa ini? Bertanda
positif, bilangannya makin besar, berarti menuju tak hingga. Oh, berarti kalau didekati dari kanan, fx-nya menuju tak hingga, sehingga kita tulis limit kanannya, limit x menuju 3. Pangkatnya positif karena dia dari kanan, fx sama dengan positif tak hingga. Apakah ini sama? Limit kiri sama dan limit kanan? Tidak ya, kita lihat walaupun sama-sama tak hingga tapi tandanya berbeda. Nah, dia sudah memenuhi syarat limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Oh, berarti pasti ini fungsinya tidak punya nilai limit untuk x-nya mendekati 3. Nah, karena tidak mempunyai limit, maka sering disebut sebagai divergen. Jadi kalau nanti ibu menggunakan kata divergen, kalian sudah harus tahu bahwa fungsi tersebut tidak mempunyai limit untuk suatu x menuju bilangan tertentu. Oke, baik. Segitu dulu flashback-nya. Kita lanjutkan. Kemarin juga sudah ada teorema limit, ibu hanya tampilkan saja. Ini sudah kalian coba di latihan soal, yaitu teorema limit utama berisi tentang fungsi-fungsi yang sifat-sifat yang digunakan dalam menghitung nilai limit pada suatu fungsi. Tidak perlu ibu jelaskan ya, mari kita lanjutkan saja ke materi yang memang kita tuju di awal, yaitu menentukan nilai limit dengan aljabar. Kalian masih ingat? Bentuk tentu. Oke, bentuk tentu itu ada misalnya suatu bilangan K, 0, tak hingga gitu ya. Nah, tak hingga itu misalnya dari suatu bilangan dibagikan 0, tapi ini hanya berlaku di limit aja ya. Kalau yang lainnya penyebutnya 0, maka ini tidak terdefinisi, ini hanya boleh berlaku di limit. Nah, kalau bentuk tak hingga kali tak hingga sama dengan tak hingga ditambah tak hingga sama dengan tak hingga. Nah, bentuk tak tentunya apa? Bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu kita lihat dari sini. Misalnya ini kan ada tanda positif ya, tak hingga, kemarin adalah tak hingga min tak hingga per tak hingga gitu loh. Terus apalagi 0 per 0 dan seterusnya. Oke, sebenarnya masih ada lagi seperti 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, tak hingga pangkat tak hingga gitu ya, dan sebagainya. Tapi yang kita soroti hanya 3 ini saja. Kenapa 3 itu saja? Karena 3 bentuk ini mempunyai karakteristik atau keunikan sendiri, bentuk keunikan sendiri. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, yaitu bentuk 0 per 0. Bentuk 0 per 0 di sini, bagaimana taunya kalau dia 0 per 0 kemarin? Ayo, coba gimana kemarin? Tentunya dengan mencari tahu, caranya adalah mensubstitusi secara langsung. Mensubstitusi atau menggantikan. Menggantikan apa, Bu? Setiap x-nya dengan nilai pendekatannya. Misalnya di sini kita punya fungsinya fx-nya x kuadrat min 1 per x kuadrat min 3x plus 2. Berarti ketika x-nya menuju 1, setiap x-nya kita menghitungnya kan kemarin x-nya diganti dengan 1 gitu ya. Seperti yang sudah dijabarkan di sini berarti 1 kuadrat minus 1 per 1 kuadrat minus 3 kali 1 plus 2 sama dengan 0 per 0. Nah, kita lihat 0 per 0. Nah, Bu, sebenarnya 0 per 0 itu punya fungsi enggak? Punya nilai limit enggak? Sebenarnya punya. Nah, di sini tugas kalian. Karena dia punya nilai limit, tapi kalian tidak tahu, kalian harus mencari tahu nilainya. Jadi bentuk tak tentu itu punya nilai limit. Nah, terus gimana Bu carinya? 1, bisa menggunakan numerik.
seperti yang sebelumnya menggunakan tabel itu secara numerik. 2 secara grafik. Oke, yang ketiga itu menggunakan apa? Strategi. Nah, ini yang akan ini kan sudah dipelajari. Sekarang kita akan mempelajari secara strategi. Strateginya apa? Kita coba dengan cara faktorisasi. Berarti kalian harus bisa memfaktorkan. Masih tentang pemfaktoran? Kita lihat di sini contohnya. X kuadrat minus 1 itu kan bisa kita faktorkan menjadi X min 1 sama X plus 1. Apa sih Bu rumusnya? Kok bisa gitu? Cara cepatnya gini. Kemarin sudah Ibu coba jelaskan di bahwa kalau ada A kuadrat minus B kuadrat, ini akan bisa pecah menjadi A min B sama A plus B. Kita faktorkan seperti ini. Contohnya gimana? Kita lihat X kuadrat min 1. 1 itu kan bentuk kuadrat dari X kuadrat min 1 kuadrat. Oh, berarti ini bisa kita pecah jadi A-nya itu jadi X, B-nya jadi 1. X min 1, X plus 1. Nah, kita pecah seperti itu. Terus, untuk yang X kuadrat min 3X plus 2, gimana berarti? Min 3X plus 2. Yang ini kalau dijumlahkan atau dikurangkan, hasilnya sama dengan min 3. Yang belakang ini berarti hasil dari perkalian. Yang dikalikan 2, dijumlahkan min 3, berarti berapa? 2, itu kan berarti dari 1 kali 2, tidak ada yang lain ya. Terus, tanda plus. Plus itu perkalian dari plus kali plus, itu sama dengan plus, atau minus kali minus sama dengan plus. Oh, berarti yang kemungkinan kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya min 3, itu berarti adalah yang tanda negatif gitu ya. Berarti di sini kita punya minus 1, minus 2. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dari sini. Setelah kita memfaktorkan, mana sih yang harus kita hilangkan? Kalian nerainnya dari sini. X menuju 1. Berarti X-nya kan diganti sama dengan 1. Kalau di sini satunya positif, kita geser ke kiri, berarti kan jadi negatif 1. Sama dengan 0. Nah, inilah yang membuat si fungsi X kuadrat min 1 per X kuadrat min 3X plus 2 itu nilainya 0. Yang mana? Ya ini X min 1. Berarti kita harus menghilangkan si X min 1-nya ini. Kita punya 2 nih, dari atas pembilang dan dari bawah penyebut. Nah, kita bagikan. Nah, berarti kita punya, ini kan dikali 1 ya. Hilangkan unsur X min 1. Oke, karena sudah sederhana, tidak ada unsur X min 1 lagi, maka bisa langsung kita substitusikan X-nya sama dengan 1. Berarti ini 1 plus 1 per 1 min 2. Sama dengan min 2. Seperti itu. Oke, mari kita lihat contoh yang nomor 1. Limit X mendekati min 1. Kita cek dulu nih, X mendekati min 1, berarti X-nya sama dengan min 1. Kita harus cari pembuat nolnya yang mana? Kalau di sini negatif, maka pindah ruas menjadi positif 1. Ini sama dengan 0. Nah, kita akan menghilangkan bentuk X plus 1. Tadi masih ingat? Limit X kuadrat min 1 per X plus 1. Ini untuk X-nya mendekati min 1. X kuadrat min 1 menjadi apa? X plus 1. X min 1. Yang bawah sudah sederhana, X plus 1. Ah, betul, ini akan kita hilangkan. Kita hilangkan, yaitu dengan membaginya. Berarti kita mempunyai limit X mendekati min 1. Ini kan dibagi menjadi 1 ya. 1 kali X min 1. Sehingga, karena sudah tidak ada bentuk X plus 1, si pembuat 0, maka kita peroleh. Ketika kalian sudah mensubstitusikan X-nya sama dengan min 1, tidak usah dituliskan lagi limitnya. Berarti menjadi min 1 dikurangi 1. Sama dengan min 2.
Oke, paham? Baik, Ibu lanjutkan. Kita lihat apakah betul. Nah, ini ya yang di blok kuning ini yang kita hilangkan. Oke, betul ya, sama dengan 2. Berarti nilai limitnya sama dengan 2. Seperti itu. Padahal tadi kalau di inputkan, kita lihat di sini kalau diinputkan langsung berarti di sini min 1 kuadrat min 1 per min 1 plus 1. 0 per 0. Harusnya kita cek dulu. Mari kita cek yang nomor 2. Kita cek apakah ini bentuk 0 per 0. Kita ganti X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 6 per 2 min 2. 4 plus 2 min 6. Ini 0. Oh, ini juga 0 per 0. Maka kita dapat menggunakan cara faktorisasi. Nah, kita lihat lagi mana yang membuat fungsi tersebut menjadi 0. Kalau X-nya sama dengan 2, ini positif, kita pindah ruas jadi negatif. X negatif 2 sama dengan 0. Berarti, kita lihat di sini nanti yang harus kita hilangkan adalah bentuk X min 2. Kita lihat, limit X mendekati 2. X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Nah, kita faktorkan, berarti ini jadi limit X mendekati 2, yang dikalikan 6, yang dijumlahkan 1. Dikali, ini dijumlah atau dikurang. Mana? Ini ada X. Nah, 6 itu kan bisa 1 kali 6, atau 1 kali 6, atau 2 kali 3. Ini kalau dijumlahkan berarti 7, kalau dikurangkan atau selisihnya 5. Nggak ada ya, angkanya kita harus cari angka 1. Ini kan 1 kali X sebenarnya. 2 sama 3 jumlahnya 5, kurangnya, oh ada nih, 1. Oh, berarti kita dapat dari sini. Berarti kita punya angka 2 dan 3. Nah, tinggal lihat. Kalau X-nya tandanya positif seperti ini, maka kita harus membuat si angka 3 itu menjadi positif dan angka 2 menjadi negatif. Min 2 plus 3. Berarti min 2X plus 3X. Berarti kan plus X. Seperti itu. X min 2. Nah, sudah terlihat jelas mana pembuat nolnya yang harus kita coret? Tentunya X min 2. Kita coret seperti ini. Kita bagi nilainya sama dengan 1. Berarti ini jadi 1 dikali X plus 3. Oke, sudah tidak ada si pembuat nolnya. Sehingga bisa langsung kita substitusikan menjadi 1 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, kita lihat, betul ya, yang kita blok kuning ini adalah yang sebagai pembuat nol. Gimana? Sudah cukup paham mengenai faktorisasi? Mari kita lanjutkan dulu untuk pembahasan bab materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk tak tentu yang kedua, tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga ini juga merupakan bentuk tak tentu. Nah, oke. Kalau disubstitusikan langsung, hasilnya tak hingga per tak hingga. Berarti kan ada strategi khusus. Strateginya apa? Strateginya adalah membagi dengan X pangkat tertinggi. Bagi dengan X pangkat tertinggi. Oke. Nah, kalian harus ingat bahwa limit X menuju tak hingga untuk suatu bilangan kan X pangkat N sama dengan 0 nilainya. Ini bekal kalian menyelesaikan bentuk tak tentu. Tak hingga per tak hingga. Kita lihat. Oke, dari sini. Fungsi ini. Ini kalau kita substitusikan,
Tak hingga pangkat 2, berarti kan di sini 3 kali tak hingga. Ditambah 4 kali tak hingga, dikurangi 1 per tak hingga kuadrat juga 2 kali tak hingga. Dikurangi tak hingga plus 3. Tak hingga tambah tak hingga dikurangi 1, pasti hasilnya tak hingga. Tak hingga dikurangi tak hingga, ini juga tak hingga gitu ya. 2 kali tak hingga kurangi 1 kali tak hingga, berarti kan tak hingga. Tak hingga plus 3 berarti tak hingga. Nah, bentuk tak hingga per tak hingga. Caranya gimana tadi strateginya? Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kalian lihat di sini kan X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 di sini. Kalau suatu konstanta itu artinya dikalikan dengan X pangkat 0. Nilai X pangkat 0 itu sama dengan 1. Dari semua ini, pangkat yang paling tinggi berapa? 2 di depan ini ya. Kita bagi dengan semuanya dengan X pangkat 2. Kita peroleh seperti ini, 3 plus 4 per X tambah 1 per X kuadrat per 2 dikurangi 1 per X ditambah 3 per X kuadrat. Sehingga nilai limitnya ketika kita inputkan. Kalian ingat tadi, limit X menuju tak hingga K per X pangkat N nilainya sama dengan 0. Berarti kalau ibu punya limit X menuju tak hingga 4 per X sama dengan 0. Ya, limit X menuju tak hingga min 1 per X kuadrat juga 0. Jadi K-nya itu boleh positif atau negatif atau bilangan berapapun. Nah, atau limit X menuju tak hingga min 1 per X ini juga 0 dan limit X menuju tak hingga untuk 3 per X kuadrat ini juga 0. Sehingga ini 0, 0, 0, dan 0. Nah, diperoleh hasilnya adalah 3 per 2. Oke. Sekarang kita lihat. Dari sini, ini juga pasti bentuknya tak hingga per tak hingga. Coba kalian cari hasil tak hingga per tak hingga dengan mensubstitusi X-nya diganti dengan tak hingga. Nah, nanti hasilnya adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Oke, kita lihat pangkat tertingginya. Ini kan berarti X pangkat 0, X pangkat 0, X pangkat 1, pangkat 1 ya. Pangkat tertingginya berapa? 3. Ya, ini 2, 1, 0, 1, 0. Oke, pangkat tertingginya 3. Maka semua ini kita bagi dengan X pangkat 3. Bagi pangkat 3, bagi X pangkat 3, bagi X pangkat 3. Sendiri-sendiri. Nah, kita peroleh. Berarti kan karena ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 kan berarti masih 1 per X ya. 3 per X. Dikurangi 1 per X kuadrat ditambah 7 per X pangkat 3. Per 2 plus 4 per X kuadrat min 6 per X pangkat 3. Nah, setelah ini kita inputkan lagi seperti tadi. Limit X menuju tak hingga K per X pangkat N itu nilainya sama dengan 0. Sehingga limit X menuju tak hingga 3 per X sama dengan 0. Limit X menuju tak hingga min 1 per X kuadrat sama dengan 0. Ini juga limit X menuju tak hingga 7 per X pangkat 3 sama dengan 0. Ya, dan seterusnya. Sehingga diperoleh 0, ini juga 0, 0, dan 0. Jadi kita peroleh 0 dikurangi 0 per 2 plus 0 min 0 sama dengan 0. Nah, ada nggak sih Bu cara yang lebih cepat? Ada, tapi tentunya kalian harus mencoba mengerjakan dengan konsep. Ini hanya digunakan ketika mungkin kalian akan menghadapi ujian ya, jadi lebih cepatnya seperti ini. Ini Ibu sebut fungsi polinomial, suku banyak. Sukunya berpangkat, makanya dikatakan suku banyak. Polinom. Maka Ibu tulis di sini, limit X menuju tak hingga, Ibu bagi 2 menjadi A1 X pangkat N ditambah A2 X pangkat N min 1 sampai AN plus 1 per B1 X pangkat M
ditambah B2 X pangkat M min 1 ditambah sampai B pangkat M plus 1. Nah, di sini kalau kalian lihat pangkatnya ya, di sini pangkat tertingginya N sama M ya. Kalau pangkatnya N-nya kurang dari M, hasilnya berapa? Ini pangkatnya 2. 2 itu kan jadi N-nya, 3 jadi M-nya. Berarti hasilnya 0. Kalian sudah lihat. Bentar, aku hapus dulu. Oke, ini hasilnya sama dengan 0. Terus kalau N-nya lebih besar dari M, hasilnya sama dengan tak hingga. Kalau tadi di soal sebelumnya itu ada N-nya sama dengan M, sama-sama berpangkat 2. 2 di sini, 2 di bawah ya. Berarti ini hasilnya adalah, masih ingat berapa hasilnya? 3/2 atau A1 per B1. Nah, ini adalah cara cepatnya. Nah, tinggal kalian menyesuaikan. Ketika soalnya diminta isi menggunakan konsep, maka kalian harus menggunakan cara konsep, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Tapi ketika soalnya adalah bentuknya pilihan ganda, tidak diharuskan dengan cara apapun, maka kalian boleh menggunakan cara yang ini. Nah, gitu dulu. Itu tips dari Ibu tentang penghitungan limit bentuk tak tentu, yaitu tak hingga per tak hingga. Nah, sampai sini kira-kira sudah paham belum? Semoga sudah ya. Oke, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pendalaman materi sekaligus menambah pembahasan, yaitu bentuk tentu yang ketiga tentang tak hingga min tak hingga. Dan juga mungkin ada beberapa soal aplikasi lainnya. Baik, jika ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, bisa disampaikan via Google Classroom atau via WA, atau mungkin juga boleh bertanya langsung ke Ibu ketika bertemu di sekolah. Seperti itu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan hari ini kita membahas. Ibu akhiri penyampaian materinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.